Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana, yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter, alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, terima kasih untuk rekan Shanti yang setia banget mendengarkan pembicaraan serunya Tami di sini barengan sama Dokter Caput ya, Sobat Guntur FM. Dan kita masih di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter edisi akhir bulan di awal tahun ya. Hari ini tanggal 31 Januari 2021, besok udah menginjak tahun yang baru. Kok tahun yang baru? Bulan yang baru ya kan, bulan penuh cinta, makanya Tami pakai pink-pink ya. Tapi Sobat Guntur FM sekarang ini juga berhubungan ya dengan cinta dan cinta. Kalau yang belum sempat menyimak tadi pembicaraan kita di part 1, kita berbicara mengenai menopause dan juga permasalahannya. Tadi Dokter Caput udah menjelaskan banyak sekali mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika menopause, dan nanti juga kita akan sambung kembali pembicaraan kita yang tadi. Tapi Sobat Guntur FM, untuk session kali ini Tami akan kasih kesempatan untuk Sobat Guntur yang ingin bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan maupun berdiskusi barengan sama kita di sini. Sudah ada yang bergabung 23455, langsung saja Tami sapa. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana? Ngurah Rai. Ngurah Rai bersama Pak Gongde Gongde ya. Iya. Oke, silakan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Semoga selalu sehat keluarga, Nggih, segalanya salam dimudahkan. sehat, nggih. Dan sudah mendengar segalanya kami tadi dari awal, karena itu penting juga. Kami sebagai lelaki-laki nanti punya perempuan, apakah ada cara untuk menjaga atau memberi support, atau kita seorang laki-laki, suaminya bagaimana agar menopause itu bisa diperpanjang, Dok. Okay. Jadi itu pertanyaan kami yang pertama. Apa ada suatu cara atau apa yang diharuskan laki-lakinya agar menopause ini bisa kita perpanjang? Dan kalau bisa misalnya disupport dengan makanan atau seperti kata dokter tadi supaya dia senang. Kalau itu sih mudah, dokter ya. Ya. Kami kan akan kami lakukan apa yang sudah dokter tadi jelaskan. Karena hal itu penting. Karena perempuan itu kami seperti bapak juga mungkin sayang perempuan karena dia menderita sekali. Perempuan itu kan hamil, menopause, nanti berhenti menopause lagi jadi beban. Kok orang-orang banyak melecehkan perempuan ya Pak ya? Iya. Jadi itu harapan kami. Semoga ya laki-laki berpikir dua kali lah. Jadi jagalah perempuan itu dengan baik karena dia memberikan kita keturunan. Dan memang kalau menopause ini menyebabkan beban, apa ada cara untuk pengobatan juga, Dok? Untuk tidak dia sampai terlalu depresi sekali. Karena hal ini jadi tergantung kita suaminya sekarang untuk mendampinginya, jangan menjadi beban. Dan kalau memang ada untuk bisa diperpanjang dengan cara apapun, keterangan dokter kami akan ikutin. Semoga segala sesuatunya nanti bisa berjalan dengan baik, Dok. Oke. Oh, Dok, ini di luar itu dulu, Dok. Ya, ya. Di luar topik, Dok. Nggih. Karena kesan masyarakat dan didengar oleh pengurus PDI, dokter di calon bupati cocok sekali, Dok. Karena dokter itu merakyat, itu saja kami dukung. Om santai Om. Santi Om. Terima kasih ya untuk Gongde di Ngurah Rai sana yang selalu bergabung bersama kami di sini. Salah satu pemirsa paling setia ya dari Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Di belakang Gongde mungkin ada yang ingin menyusul, silahkan 23455 masih kami buka sampai nanti kelar di jam 9 tepat ya. Oke, sembari menunggu ya Dok ya yang kembali bergabung di 23455, mari kita diskusikan dulu pertanyaan dari Gongde tadi ya. Sebenarnya mungkin ini adalah pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan bagi bapak-bapak ya kan, bener. Para suami gitu kan di luar sana. Gimana Dok? Ya, terima kasih Pak Gongde. Ya, memang rasanya setiap
laki-laki dalam hal ini suami menginginkan supaya istrinya tidak menopause. Betul. Supaya tetap muda terus, kelihatan kan begitu. Tapi ini namanya siklus hidup. Cuma yang paling penting adalah pertama bagaimana seperti tadi disampaikan bisa mencegah supaya tidak cepat menopause-nya. Terus kemudian bagaimana caranya mengatasi ketika memang sudah gejala itu muncul. Terus kemudian yang disampaikan sama Gongde, apa-apa yang memang diperlukan. Betul. Yang pertama adalah untuk diketahui cepat atau lambatnya orang menopause ternyata juga dipengaruhi oleh faktor bawaan, genetik. Dikatakan bahwa pada wanita yang haidnya lebih awal, maka menopause-nya lebih belakangan ya. Misalnya men pertamanya dalam hal ini adalah menars namanya, men pertama usianya 12 tahun atau di bawah itu. Berarti menopause-nya dia belakangan. Itu ya. Begitu sebaliknya pada mereka yang mengalami menas di usia yang lebih tua atau 16, 17, apalagi biasanya menopause-nya lebih cepat. Terus kemudian cara untuk untuk mengatasi atau mencegah supaya tidak cepat, salah satunya adalah pola hidup yang sehat. Ketika pada saat muda, pada saat anak, pada saat remaja, wanita tersebut rajin olahraga, pola hidup sehat, maka aliran darah ke ovarium ini akan menjadi bagus, baik, otomatis fungsinya akan lama. Penurunan fungsi ini akan menjadi menurun jadinya. Waktu untuk menopause-nya pun juga menjadi mundur. Ini memang tidak bisa dicegah sama sekali. Ini memang sudah pasti akan terjadi, cuma bisa ditunda dengan perilaku. Dan juga di samping juga dengan olahraga, kalau pada mereka yang memang sudah masuk ke menopause, yang paling penting adalah menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatannya dengan jalan apa? Dengan jalan olahraga. Dikatakan pada mereka-mereka yang sudah masuk menopause disarankan untuk olahraga teratur seperti aerobik, jalan kaki, yang dikatakan jalan kaki 3-5 km ya, minimal 3 kali seminggu. Kemudian ada senam osteoporosis dan juga olahraga yang bagus untuk usia-usia menopause adalah renang. Renang semua organnya bergerak. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengatur pola makan. Yang tentunya di sini dibutuhkan gizi seimbang, terutama nutrisi kalsium. Makanan-makanan apa saja yang mengandung kalsium, misalnya susu. Makanya ada kalau usia-usia sudah menopause, susu Anlin misalnya yang high kalsium. Kemudian keju, brokoli, tempe, tahu itu kadar kalsiumnya tinggi. Bengkuang, pepaya, dan makanan yang rendah lemak. Hindari ya, jauhi ini karena ini juga akan memperberat gejala-gejala dari menopause itu kafein, alkohol, makanan-makanan bergula, dan juga merokok. Itu juga jelas akan mengurangi kualitas ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah pada usia menopause untuk menghindari emosi-emosi negatif. Karena kita lihat, saya pun juga menyadari dulu ketika orang
tua yang sekarang saya baru paham, mengerti ketika masih kecil, melihat perilaku orang tua, ya itulah menopause. Apa? Rasa cemas, rasa takut, depresi, marah, benci, rasa sedih yang tidak ada alasan. Tiba-tiba sedih dia. Nah, kemudian inilah yang namanya emosi-emosi negatif. Kemudian pupuklah emosi-emosi yang positif. Jadi rasa gembira, kasih sayang, sabar, rasa bersyukur, ini yang harus dipupuk. Sehingga dengan dilakukan hal seperti itu, otomatis pertama akan menikmati masa menopause itu. Akan betul-betul menikmati jadinya. Tidak menganggap bahwa ini sebagai sebuah siksaan, apalagi penyakit berat. Menikmati masa itu dengan rasa gembira, rasa kasih sayang, rasa sabar, rasa bersyukur. Makanya ada komunitas-komunitas, jadi rasa senasib. Betul. Ya. Mungkin kalau kata anak-anak milenial zaman sekarang, carilah positive vibes-nya ya, Dok, ya. Kita cari suasana positif, hal-hal positif, karena ini sudah pasti akan dilalui oleh semua wanita, hanya saja usianya yang berbeda gitu ya, Dok, ya. Oke, Sobat Guntur FM, jawaban untuk Gong D sudah lengkap, sudah terjawab ya. 23455 masih kami buka, Sobat Guntur FM, kurang lebih masih ada sekitar 10 menit lagi. Langsung saja kami sapa, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Bapak. Bapak Dr. Putri Sudani, alias Dr. Caput. Sing di Beleng, setengah di Nawang, Dr. Putri Sudani. Betul. Top di Beleng itu. Iya, sudah langsung terkenal ya kalau Dr. Caput ya. Oke, silakan. Ya, ini Bapak. dari Angga, Suku Tambahan. Silakan Pak Angga. Ya, begini, ini luar biasa setiap apapun yang dilakukan oleh para tokoh, terutama sekarang ini kan Pak Dokter ini memang luar biasa gerakannya di bidang untuk sosial, terutama apalagi acara ini sekarang kan bisa memberikan edukasi kepada warga masyarakat Buleleng, terutama kaum perempuan gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa dan ini sangat juga penting buat kaum perempuan yang mungkin yang baru menaik bajang secara bahasa Balinya ya, terus mungkin akan nikah, itu yang memang luar biasa sekali nih pemahaman ini nanti, sehingga bisa nanti dia lebih berhati-hati untuk kedepannya. Nah ini jarang sih ada, kalau saya lihat sih seorang tokoh itu, mohon maaf itu bisa membagi ilmunya langsung dengan masyarakat melalui corong salah satu stasiun yang ada di Singaraja. Itu sangat jarang. Apalagi beliau mau membagi ilmunya, terutama saya yang kagumi sekali ini kan ngayahnya luar biasa ini. Nah, kita sangat peduli dengan masyarakat. Belum lagi saya dengar-dengar juga berita, baca di koran. Jadi beliau tidak mengekspos salah satu setiap kegiatannya. Ini yang sangat luar biasa buat tokoh yang satu ini. Jadi mohon maaf, mungkin semoga bisa ke depan bisa melanjutkan cita-cita Bapak nanti, Pak Dokter, di seluruh Hutan Buleleng, di desa-desa semua bisa tersentuh dengan pemahaman-pemahaman seperti yang sekarang ini. Nah ini yang pertama. Yang kedua, sangat penting sekali juga beliau ini memaparkan semua ke desa-desa, ke pelosok-pelosok desa untuk menanggulangi dalam hal ini kan sekarang kan lagi booming mengenai masalah COVID-19. Mohon maaf ini mungkin di luar jalur sedikit. Sekarang itu lupa dengan yang satu ini, yang penanganan yaitu demam berdarah. Nah ini beliau mungkin biar dengar sama masyarakat sering sekali ngayah tuh dengan biaya sendiri, bukan biaya dari pemerintah, mohon maaf ya. Jadi dia menyemprot dengan relawan-relawannya tanpa dibayar, semua berjalan kerjasama dengan kepala-kepala desa. Ini sangat luar biasa. Semoga ke depan saya mengharapkan sekali ada pemimpin Buleleng seperti Dr. Caput. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Om untuk Santi, Pak Angga, Santi, Om ya. Santi Om ya. Sekali lagi terima kasih untuk apresiasinya Pak Angga dari Kubu Tambahan ya. Oke. Terima kasih Pak Angga. Terakhir, telepon terakhir, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Oke, Gong D silakan. Mungkin sinyalnya agak kurang bersahabat. Mungkin bisa dibantu. Halo, iya silakan.
Mohon maaf untuk Gongde yang ada di Ngurah Rai ya, nampaknya sekali lagi sinyalnya sedang tidak bersahabat. Jadi suara yang terdengar di studio kami putus-putus sehingga menyebabkan mungkin Sobat Guntur yang ada di rumah juga tidak bisa mendengarkan pertanyaan dari Gongde nanti. Dan sayang sekali Sobat Guntur, pertanyaan dari Gongde atau telepon dari Gongde menjadi penelpon terakhir juga ya, karena kita juga sudah hampir di batas jam 9. Jadi kita ngobrol lagi sedikit sama Dokter Caput ya Sobat Guntur. Oke Dok, kalau tadi pertanyaan dari Gongde sudah dijawab tuntas ya. Kemudian bagaimana dengan kuncinya nih Dok? Kunci dari segala permasalahan yang terjadi mengenai menopause. Oke, terima kasih. Sebelum itu mungkin saya menanggapi dari partisipasi dari Pak Anggas. Pak Angga di Kubu Tambahan Pak Anggas, tadi. terima kasih sekali. Saya belum apa-apa dan itu menjadi sebuah kewajiban saja. Karena memang dalam hidup ini bagi saya memang harus berbagi. Filosofinya dengan berbagi kita akan menjadi tambah kaya. Salah satunya berbagi ilmu. Tidak ada orang yang berbagi ilmunya akan tambah bodoh, justru dengan sendirinya tambah pandai. Nah itulah, saya kepingin terus tambah pandai, makanya saya berbagi ilmu. Nah, jadi itu, jadi dengan berbagi, dengan memberi, pasti kita akan menerima, itu sudah pasti. Dan juga pada mereka yang sering memberikan hal-hal yang sifatnya kesehatan ke orang lain, ke masyarakat, astungkare, pasti orang itu akan diberikan kesehatan. Jadi itu sederhana sekali dan ini memang salah satu kebutuhan saya ya sebagai makhluk sosial. Dan juga pada masalah menopause ini dalam hidup ya, yang tadi sudah saya sampaikan, menopause ini sudah pasti akan dialami. Masalah muncul, baik itu masalah di dalam atau konflik di dalam dan konflik di luar. Pertama di dalam akan terjadi. Nah kalau sudah di dalam terjadi konflik di ibu itu pasti juga akan dampaknya keluar. Ke anak, ke suami. Dan kalau ini sudah terjadi konflik pasti akan merembet ke lingkungan. Nah kuncinya adalah menerima. Betul. Kuncinya menerima. Masalah terjadi konflik pada menopause atau pada apa saja ketika dia belum mampu, belum bisa menerima. Perubahan-perubahan yang terjadi yang sebenarnya itu adalah merupakan aging process ya, yang merupakan proses menua, yang merupakan alami, mereka belum siap menerima. Belum siap menerima inilah akan memperbanyak muncul masalah. Belajar menerima dan harus bisa menerima kondisi menopause ini. Itu menerima, siapa yang menerima? Pertama diri kita sendiri. Yang kedua dari keluarga, dari suami pendamping harus menerima juga. Istrinya yang sudah mulai berumur, sudah tidak cantik lagi, kulitnya sudah keriput, ya, sudah tidak seseksi dulu lagi, harus diterima. Ya, terus kemudian anak-anak juga harus menerima orang tuanya yang sudah masuk menopause, mulai tanda petik lebih cerewet lagi, suka marah dan lain sebagainya, itu karena memang gangguan emosinya yang dipengaruhi karena hormonal. Kalau sudah kedua belah pihak dari internal dan eksternal saling menerima, otomatis dalam kehidupan menjalani usia menopause ini akan bahagia. Oke, wah ini penutup yang ciamik sekali ya Sobat Guntur. Kuncinya cuma satu, menerima, karena yang kekal itu hanya perubahan ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Caput ya. Kalau katanya Dokter Putra Sedana nggak terkenal di Singaraja ya kan. Dokter Caput lah yang terkenal. Padahal orangnya sama ya Dok ya, satu orang. Oke, sekali lagi Dokter terima kasih untuk sharingnya pada pagi hari ini. Membuat mungkin orang-orang di luar sana yang awalnya belum mengetahui mengenai
parahnya permasalahan yang terjadi ya dok ya. Ini nggak bisa Iya. dikatakan sepele ternyata Iya. dok ya, karena banyak sekali permasalahan yang membarengi ketika seseorang sudah mengalami menopause. Begitu juga dengan bapak-bapak ya kan, para suami di luaran sana yang mungkin sekarang sedang bingung ya, kenapa istri saya berubah. Nah, bisa jadi salah satunya adalah karena akan mengalami menopause atau sudah mengalami, jangan-jangan Ya. ya. Oke, terima kasih juga kami ucapkan Sobat Guntur kepada Sobat Guntur yang sudah standby di sini di 104,6 FM dan juga para penelpon tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya maupun menyampaikan aspirasinya kepada kami. Jangan pernah lewatkan Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter setiap hari Minggu ya Sobat Guntur, dari jam 8 sampai dengan jam 9 on time. Pasti banyak banget topik-topik yang akan kita bahas di Oke Dok selanjutnya. Dan langsung saja Sobat Guntur, saya Tami Krisna pamit undur diri. Kembali saya alihkan ke rekan Shanti. Silakan rekan Shanti.